Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansyah. Hari ini kita sedang bersama dengan seorang budayawan, seorang pengamat di bidang ilmu agama yang sudah barang tentu memiliki rekam jejak yang sangat baik dan bagus, terkhusus di wilayah Kota Bekasi dan di wilayah Jati Asih. Beliau sangat dikenal. Beliau salah satu murid daripada Klen yang hari ini mau kita bahas, yaitu tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sehat Bang? Beliau adalah Bang Firman Al-Jati Asihi atau biasa disebut dengan Al-Jati sih nggak ada pakai al-alan. Ya, atau biasa artinya atas. siap. Keren gitu. Al tuh lebih cantik gitu. Masya Allah. Oke, berarti Kritik lu koreksi. siap. Aneh bukan budayawan, tapi orang yang mencintai kebudayaan. Oke, Walaupun latar belakang Anda adalah seni peran, teater, terus ya saya kan orang film. Film sempat tadi kan pengen bikin film Mukti Betawi, terus Habib Usmannya tetapi gagal, nggak ada yang dukung. Iya. Boleh buat teman-teman yang sekiranya memang memiliki bidang dan peran di bidang seni film bisa langsung berkonsultasi dengan beliau. Beliau adalah Bang Firman atau biasa dipanggil dengan sebutan BF. Gimana Bang? Hari ini sedang berkembang nih Bang di kalangan masyarakat, terkhusus di para kalangan santri, habaib, ulama, kiai mengenai tesisnya Kiai Haji Usman Al-Bantani Bang. Atau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengatakan bahwasannya beliau ini dengan tegas mengatakan bahwa habaib yang mengatasnamakan klan atau golongan Ba'alawi ini bukan bagian daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu bagaimana pandangan Abang? Ya gini aja, Kiai Imad kan ibaratnya dia bukan sekedar seorang guru ngaji tapi seorang peneliti. Kalau seorang peneliti sah saja ya dari segi konteks ilmu sejarah, gitu. Boleh-boleh aja. Terus apa yang dipermasalahkan, gitu? Apa yang perlu diributkan? Buatannya nggak perlu ada yang diributkan, kayak gitu loh. Cuman gini Bang, yang menjadi dasarnya ini kan para orang yang mengaku atau mengatasnamakan beliau ini adalah keturunan daripada Nabi Muhammad dari klan Ba'alawi merasa terusik Bang dengan adanya tesis ini, dengan adanya karya ilmiah ini yang mengatakan ada loh setelah ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun di Indonesia nih klan Ba'alawi ini nih, berbagai macam marga lah ya kita sebutnya ya, ada di Indonesia tapi dipatahkan oleh satu kajian, satu karya ilmiah, ilmu tesis dari Kiai Imad ini mengatakan bahwasannya kalangan habaib atau klan Ba'alawi bukan menjadi golongan daripada keluarga Nabi Muhammad. Nah itu kan meresahkan Bang, bagaimana tuh? Nah, sebenarnya nggak kalau ada sih merasa nggak resah ya. Gini loh, kita mau bicara sejarah apa bicara muhibin? Kalau kita bicara ilmu sejarah tadi masalah. Sah-sah aja orang mau bicara, namanya orang ilmu sejarah. Anda juga pernah bicara tentang waktu mau bikin film Habib Usman bin Yahya. Ada yang suatu menarik katanya tentang Habib Usman bin Yahya adalah karya percetakan tuh. Artis dunia sebelum Indonesia ya berdiri, dia sudah memperkenalkan seni cetak. Kitabnya dicetak walaupun dengan batu itu masalah seperti itu. Tapi terlepas itu buatannya gini, ketika orang berbicara sejarah, nah ilmu fikih ilmu tauhid aja berbeda pandangannya kan. Iya, benar. Jadi biar aja gitu. Terus ketika lo mau bicara muhibin, siapapun kalau udah mencintai mau turunan iblis kayak mau turunan apa sih nggak jadi masalah, kan gitu. Kayak gitu nih. Bahkan yang jadi masalah gini, kita lupa dengan sejarah. Mungkin termasuk para habaib juga lupa dengan sejarah. Siapa sih yang pantas dan yang dapat gelar kata Habib gitu? Nah, itu bagaimana tuh? Yang aneh tahu, yang pertama kali mendapat gelar Habib adalah Sayyibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Sayyibur Ratib. Itu berapa tahun? Abad ke awal-awal 17 lah. Dia punya murid Habib Abdul Hada, kan kayak gitu. Nah,
Kenapa dia dapat gelar Habib? Karena dia ulama yang soleh, sekelas wali. Dan dia mencintai umatnya atau muridnya. Dan dia dicintai sama umatnya. Jadi saling mencintai, maka dia dapat gelar Habib. Bahkan ada yang bilang Habibullah, kekasih Allah. Gitu loh. Itu. Bahkan ada sebuah cerita. Bukan cerita, adanya ini dikasih tahu sama guru Anda sendiri. Ente tahu, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Ketika ada gurunya, Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Attas, bahkan Habib Salim bin Jinan, seorang wali-wali besar, dia nggak berani dan dia nggak mau dipanggil Habib. Padahal, Masya Allah, Habib Salim bin Jinan mengakui pada saat itu Habib, menurut Habib Jin dan cucunya bahwa katanya Habib Salim bin Jinan tuh ada seorang anak muda yang Masya Allah, itu Habib Abdurrahman As-Segaf. Tapi Sayyidul Walid nggak pernah mau dipanggil Habib. Nggak mau dipanggil dirinya Habib. Habib karena dia mengakui bahwa dia ini merasa belum pantas karena ada gurunya dipanggil Syekh Rahman. Bahkan seorang anaknya, siapa yang nggak kenal anak-anak beliau? Semuanya ulama besar. Kalau kita bilang nggak ada nih, maaf ya, Habib Muhammad, Ustadz Ali Al-Mahrum, Ustadz Umar, guru anak Ustadz Alwi, Ustadz Bakar, itu ilmunya Masya Allah semua. Dan dia pantas dipanggil Habib karena dia punya ilmu dan ilmunya memang cukup luas, bahkan dari segi pengamalannya Masya Allah. Tapi keluarganya Sayyidul Walid, anak-anaknya dipanggil Ustadz kayak Ustadz Umar, Ustadz Ali. Nggak dipanggil Habib tuh. Kagak. Ada secara garis keilmuan atau secara garis bahasanya kalau kita paham ilmu agama kewalian lah ya. Jelas dari orang yang mempunyai ayah punya banyak karomah tuh. Soalnya begini juga Bang, yang menjadi telisiknya Kiai Imad itu kan kenapa dia meneliti atau membuat kajian mengenai karya ilmiah lah, mengenai klan Ba'lawi ini bukan menjadi klan daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW, dikarenakan banyak ditemukan di akhir zaman ini ya Bang ya, banyak ditemukan di belakangan hari ini para habaib atau yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasul. Ini menurut Kiai Imad, dasar penelitian dia nih, arogan Bang, bahasanya arogan. Mentang-mentang lu keturunan Nabi, bahasanya tidak boleh dikritik sama akhwal. Atau akhwal itu kan disebut orang yang di luar daripada golongan ya kan. Bahasanya kita manusia biasa lah, harus dikritik sesama habaib. Nah, kan ada yang begitu tuh. Belakangan ini kan viral tuh, sampai pada akhirnya Roma Irama juga berstatement tuh, Bung Roma kan. Nah, terus banyak habib yang memang mencari keuntungan Bang. Oknum lah ya, kita nggak bisa sebut semuanya oknum. Dia cari uang segala macam dan apa terlalu tidak mencerminkan bahwasanya dia ini seorang keluarga atau keturunan Nabi Bang. Nah, ya sebenarnya begini, itu dia kembali lagi, kalau dia tahu, dia sadar yang pantas dapat gelar Habib itu siapa. Kan tadi dibilang orang yang dapat gelar Habib adalah manusia yang secara ulama atau ulama secara sudut pandang agama, ada orang yang Masya Allah, ada karangan kitabnya, udah gitu soleh. Ya macam oknum-oknum yang cuma batet-batet gitu kan, mereka nggak pantas sebenarnya dipanggil Habib, nggak pantas. Panggil aja lah Ustadz, gitu loh. Terus minta maaf, minta redo, tidak. Guru Anda sendiri, kalau dipikir Masya Allah, siapa yang maaf di majelis taklim dia nggak ada tuh yang berani, yang biasa teriak-teriak, takbir ketika berada di majelis taklim. Guru Anda nggak berani. Dan memang Ustadz Alwi, beliau adalah, kalau dia lebih dari pantas dipanggil Habib, lebih dari pantas. Cuma dia tawadu dan dia merasa lebih enjoy dipanggil Ustadz. Dan pengamalannya Masya Allah kepada muridnya. Ya maaf ya, Anda merasa kenal banyak Habib. Dulu Anda kenal Habib Hotel di Desa Limbangan, ada Habib Al-Jupri. Ya dulu ada sekelas abang waktu era 80-an tuh. Ada Idrus Jamolel itu galaknya Masya Allah. Tapi yang tidak yang sekarang ini ya maaf ya, dia bilang apa banyak sebenarnya bicara bukan pada bidangnya gitu. Ya lo kiai, lo mau Habib kayak mau penceramah, bahas negara, lo jangan bicara soal politik, lo bina aja umat lo di pesantren lo, ngapain lo kata-katain
pemerintah begini, disuruh jadi presiden juga gak bakal bisa gitu kan. Bahkan kan terbagi tuh antara ulama dan umaro kan, antara pemimpin dan sebenarnya lebih tepatnya itu para kalangan yang memang paham di dunia agama. Selain dia menjadi sosok pengajar atau sosok pembimbing, dia juga seharusnya menjadi penasehat bagi seorang umaro kan, bukan sebagai pengkritik yang sifatnya itu mengarahkan warga atau masyarakat untuk membenci seorang pemimpin. Boleh. Nah, itu Kalau kan kita gimana, dikritik, sebenarnya kalau kita dikritik ini maaf ya, katakan ana mimpin jamaah, ana dikritik, ya nggak apa-apa namanya dikritik kok, Ya. nggak jadi masalah. Terus apakah salah Kiai Haji Imad? Enggak juga gitu ya. Terus apakah salah ada seorang habaib yang ya nggak jadi masalah juga gitu. Artinya tinggal jangan sampai ribut, jangan sampai ribut. Kita tetap satu kesatuan, satu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu aja. Dan kembali lagi, Rasulullah diutus untuk apa? Gitu loh, bukan ngakuin nanti enggak gitu. Gua keluarga lu nih. Gitu. Enggak. Ya kan sejauh ini yang tahu dipanggil Ahlul Bait kan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Kan gitu yang kebanyakan orang bicara. Tapi udahlah, terlepas mereka yang maha baik. Gitu loh. Ali juga cinta, ini mahabah bukannya Habib gitu kan. Ali juga nggak salin Ustadz Imad gitu, karena di konteksnya ilmu sejarah mungkin saja benar. Dia dilawannya dengan ilmu sejarah lagi, cari lagi tuh. Benar. Dan karya ilmiah juga. Dan karya ilmiah, bukan dengan nyamol. Soalnya memang sebenarnya gini loh, yang sampai saat ini ya, menurut saya, pandangan saya lah orang awam, seorang yang bukan bidangnya, Banyak bicara. menelisik, pengen tahu sebenarnya gini bang, ini kan menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama orang-orang kayak saya lah, orang yang nggak paham di bidang agama, orang yang nggak begitu mengerti. Ketika kita dari puluhan tahun meyakini dan memahami bahwasannya klan Balawi ini sebagai keturunan Rasul, sehingga kita muhibbin bang, cinta bahkan sampai melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Itu salah. Ya kan, kadang-kadang ini kan di kalangan masyarakat begitu kan, tiba-tiba ada seorang kiai dari Banten, Kiai Imad, beliau membuat tesis, membuat karya ilmiah yang mematahkan. Nah itu kan kita jadi bingung bang. Nah saya sendiri terutama bingung nih. Aneh juga Gimana? tadinya gimana ya, aneh kan juga muhibin ya, karena aneh dari tahun yang tadi anda bilang, dari tahun 80 udah kenal aneh. Tapi buat aneh secara jujur, secara ilmu, secara pandangan, aneh harus bisa memisahkan, memilah-milah, oh ini ilmu sejarah, Ya, beda dengan muhibin. ya. Tapi nggak menggoyangkan aneh kecintaan aneh sama Habib, tapi aneh menghargai ini kayak Imad. Dan kita tidak juga di kalangan, maaf, ada tuh di YouTube salah satu adalah bangsa baik yang memprovokator, kita ada kesan Iya. mau perang gitu loh. Iya. Padahal enggak gitu. Bahkan ada yang sampai nggak boleh, ibarat di embargo nggak boleh Ya, di Lampung. di Lampung Iya, dan di Imad. mana tuh Ah. ada siapa tuh yang dari Aceh tuh di Jawa mana gitu. Nggak boleh, itu kan juga nggak boleh. Loh, kita berbangsa Indonesia kok. Kenapa? Mau kemana juga? Kenapa harus dicegah? Kenapa harus dilarang? Gitu loh. Sebenarnya kan bicara Kiai Imad, bicara hari ini kan tentang bicara argumentasi. Lawan dengan argumentasi. Iya, lawan juga dengan argumentasi, bukan malah memprovokasi, mengadu domba, bahkan membuat kehancuran bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju. Jadi gini permisa semuanya, bahwasannya entah kita mau cinta ataupun tidak dengan para pembela habaib, dengan kalangan habaib, kita mau mencintai juga Kiai Imad, bagaimanapun Kiai Imad seorang sosok kiai, kita mau jadi pencintanya atau pembelanya, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Itu dia. Sebab kesatuan dan persatuan itu menjadi dasar fondasi kekuatan negara ini bisa maju di kemudian hari. Benar. Ya kan bang, benar Betul, nggak? betul. Kalau memang kita tidak bisa jadi pencinta, ya nggak bisa jadi pembenci. Itu setuju, Ya. betul. Jangan pada akhirnya kita sudah tidak bisa menjadi pencinta, kita menjadi pembenci. Benar. Ya, membenci habaib, membenci Kiai Imad, sehingga timbul provokasi, membangun citra bahwasanya kita ini berseberangan ya. Iya. Lo salah, gue benar. Nah, Sebenarnya kan konteksnya bukan bicara salah dan benar, bukan pembenaran, tapi kebenaran kan bang. setuju. Nah, itu Yang kita lihat kan mencari pembenaran. Nah,
bukan cari kebenaran. Yang Anda lihat dengan kacamata Anda. Kan tadi Anda bilang, ayo, ini lagi bicara ilmu sejarah. Ada sebuah penelitian kayak gini. Ya silakan gak jadi, masa jangan disalahin. Tapi lawan lagi dengan ilmu penelitian dan ilmu sejarah. Gitu. Tapi kalau bicara Muhyiddin beda lagi dong. Kan tadi Anda bilang, gue mau turunan siapapun, kalau gue Muhyiddin mau bilang apa? Gua cinta. Kalau udah cinta repot gitu kan. Kayak Ana, guru Ana Habib. Ya gue cinta sama guru gue. Apapun gue akan memperjuangkan dan membela guru gua. Bukan konteks karena cinta, maaf saya potong. Bukan konteks karena cinta dia keturunan Rasul kan, tapi bukan, konteks karena cinta karena ilmu, karena dia guru gua gitu. Karena dia guru Ana gitu. Sosoknya, personalnya kan. Karena dia guru Ana gitu. Memang ada yang kita juga nggak bisa saling yang Muhyiddin sama Habaib yang berpendapat Habib itu adalah Dzurriyyatul Rasulullah. Itu juga nggak bisa disalahkan, karena kan mereka terima jadi, ibarat masakan terima jadi udah jadi siap saji. Tapi bahwa mereka yang nggak kayak gitu, gue mau masak mau makan gue beli bumbu-bumbu biar gue masak sendiri gitu, cari sehingga punya pandangan sendiri terhadap konsep ini nggak jadi masalah. Bahkan kan salah satu organisasi Islam di Indonesia juga ada yang nggak mengakui, ya kan gitu. Ya. Terus mau disalahin enggak juga, nggak boleh saling menyalahkan, biar aja mereka punya pandangan seperti itu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan, kita bersahadat sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah dan bernabi Nabi Muhammad SAW. Ya udah, tingkat kesolehan itu kan apa sih di? Tingkat kesolehan itu adalah pengamalan. Lo peduli gak lihat saudara lo yang susah lo bantu? Lihat saudara lo yang nggak bisa sekolah lo bantu sehingga bisa jadi sekolah. Ya kan itu yang penting kepedulian. Lo mau bangsa ini hancur cuma gara-gara persoalan yang ini Muhyiddin yang ini enggak terus jadi berat, kan jangan. Ya buat umat Islam yang ada di Indonesia, udahlah, tak usah ribut. Mulai kadang Habibnya, tak usah ribut. Ayo kita duduk bersama, kita bersatu. Gitu deh. Iya, sebenarnya bicara kita tuh terlalu terlalu gampang mudah diadu domba. Karakter bangsa kita ini sebenarnya karakter yang mudah diadu domba, dipecah belah dari dulu, dari zaman penjajah diadu domba. Bangsa sendiri menjadi pengkhianat di bangsanya, menjadi antek-antek Belanda, antek-antek Jepang kan. Itu dia. Lanjut yang mencari kebahagiaan, keuntungan sendiri, oportunis bahasanya kan, mencari keuntungan sendiri kan. Sehingga pada akhirnya ketika bangsa ini sudah merdeka, bangsa ini sudah masuk ke fase penjajakan, ada juga pengkhianatnya. Ya kan, yang berusaha untuk memberontak, ada PKI. Ya kan. Nah, PKI sendiri siapa tokohnya? Dan Alaidit. Tuh, Bani Alawi. Tokohnya, Bang? Itu Alawi, Alaidit itu kan marga. Musuh. Alaidit itu makanya kan dibilang. Baru tahu nih, Bang. Ya, makanya kan dibilang. Udah, apa yang kita ribut gitu. Jaga persatuan bangsa kita yang berdasarkan Pancasila itu benar. Dan ente mau tahu bahwa persoalan sekarang, Ana itu udah dikabarin sama guru Ana, Ustaz Alwi. Kalau nggak salah sekitar tahun 98. Nanti akan terjadi bangsa Habaib. Ya ini nih kejadian kayak gini. Nah, bener omongan guru gue ya. Gitu. Kalau saja nih semua bercermin, ini minta maaf bukan aneh belajar sebelum sama beliau sama guru keliling kan. Aneh pertama kali kenal Habib Rizik sendiri tahun 92 itu di aneh kan anak berapa? Aneh kenal beliau. Yang Habib Rizik baik dan udah kenal duluan tuh Mas. Kenalnya beliau baik. Dia soal juang. Kan kita dukung perjuangan Habib Rizik. Tapi yang penting gini, yang penting sekali lagi, aneh salut pandangan guru Ana, Ustaz Alwi. Beliau pandangannya luas. Beliau bisa meramal bukan. Kejadian-kejadian yang sekarang ini sudah dikasih tahu sama dia. Dia bicara. Itu kan saya ngobrol yang satu lingkaran. Kan terjadi. Kejadian apa yang kejadian sudah
dikasih tahu sama beliau tahun 98 mereka kan dari 93. Masya Allah. Ustaz tahu nih, guru ada nih yang seorang Habib, Anda lebih manggil Ustaz sama beliau. Padahal beliau lebih pantas. Iya. Nah, udah nih nggak perlu sebutin lah. Dia bukan sekedar Habib, di atas Habib beliau. Saya bilang gitu kan. Tapi beliau, Masya Allah, ketika dia jadi guru bagaimana, ketika dia jadi teman bagaimana, ketika jadi subhanallah, dia melihat nggak boleh dengar muridnya sakit. Ya contoh anak. Kalau artinya bukan sekedar ngucap, kasih apa? Mau berapa? Mau masuk? Iya, artinya sebenarnya poinnya Citra Habib belakangan ini kan kebanyakan minta. Oknum ya Bang, Iya, disebut oknum ya, nggak semua nih, oknum. Tapi ada beberapa Habib yang memang dia tidak meminta tapi dia memberi sebagai bentuk kecintaannya terhadap bangsa negara, rakyat. Ya kan untuk apa? Bagaimanapun ya kita sebagai manusia saling menolong itu kan penting. Nggak melihat lo dari bangsa apa, lo dari kalangan apa kan tidak boleh. Soalnya begini Bang, banyak nih. Ya saya sih melihat ya di lapangan itu banyak orang yang baru kecil, baru gitu, udah belagu, gue turunan nabi nih. Gitu. Iya itu yang salah. Repot Kalau gitu ada sih, ya kita boleh mengingatkan. Ya enggak semua lah, baru meletek terus dipanggil lebih. Iya, enggak lah. aja. Kalau nggak berilmu ngapain kok panggil nabi? Kalau bicara boleh sombong kan lo keturunan apa nabi, gue keturunan nabi juga. Oh iya keturunan nabi. Iya. Bahasanya Adam. nabi itu kan kita sama, bahasanya lo Nabi Muhammad, bahasanya kalau memang dibenarkan. Ini kan dibantahkan kan? Ya, Gue Nabi kita Adam. sekarang gini aja lah. Yang penting menurut sekarang gini. Apa sih Nabi Muhammad diutus untuk apa? Ya. Gitu kan? Hmm. Terus siapa sih yang ulama Rasul Anbiya kan? Kembali lagi tadi Anda bilang, siapa sih yang panggil Habib? Lo orang yang suka ngata-ngatain orang, ini nggak pantas lah. Lah Si iya. Fulan oknum Habib itu nggak pantas panggil Habib. Belum pantas ulama. Dia bukan orang ilmu, bukan orang soleh. Kita apa yang sekarang? Iya. Ada kalau konteks ulama dalam kacamata agama ada kita. Artinya ada syarat dan sih. Oh ketentuan. iya dong, sama aja lo profesor kan ada hasil karya lalu digelar profesor ketiga digelar apa. Ini menurut Anda yang Anda tahu dari konteks sejarah ya. Karena sekali lagi yang dapat pantas gelar Habib adalah seorang ulama yang Masya Allah bukan sekedar ulama tapi dia orang yang soleh dan tingkatannya wali inilah Habibullah. Gitu. Oke teman-teman semuanya, jangan mudah tergiring opini, jangan mudah kebawa isu sebuah problematika yang pada akhirnya bisa mengadu domba kita, Bener. bisa memecah belah bangsa kita, bisa menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, bangsa luar sedang membidik negara kesatuan Republik Indonesia lewat agen-agennya di Indonesia. Dengan isu apa? Wallahu alam bishawab. Kita akhiri podcast kita hari ini Bang. Closing statement dari Bang Firman. Gini loh. Jaga persatuan, tak usah dendam dan jangan membenarkan atau cari pembenaran, tapi ayo kita duduk kebenaran bersama-sama karena kebenaran itu Allah. Satu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah, kita kompak selalu untuk membangun bangsa ini yang tadi dia bilang bahwa ada konspirasi mungkin dari luar ingin menghancurkan bangsa kita. Kita mau diadu Islam sama Islam, jangan. Kita harus bersatu sekali lagi. Udah lupakan semua ilmu sejarah dibantah dengan ilmu sejarah. Tapi Muhyiddin nggak bisa dilepaskan. Siapapun kalau kita udah cinta sama orang, turunan apapun kalau kita udah cinta, ya kita cinta. Ya, intinya cinta mengalahkan segalanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.